Arif Marzuki. Hari ini saya akan kembali membantu salah satu acara talk show. Dan tentu saja sebelum saya memulai, seperti kita sudah ketahui bersama bahwa Prime RB Expo ini diadakan tentu saja atas kerjasama Income Realty, RB DPD Sumatera Selatan bekerjasama dengan Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Dan tentu saja ada berbagai rangkaian acara yang menarik dan juga ada 21 tenan di mana sebagian besarnya tentu saja merupakan tenan properti, ada perumahan dan juga ekosistem yang mendukungnya. Bahkan selain perumahan ada interior, ada perbankan juga. Jadi buat pengunjung Palembang Indah Mall dan Anda yang sedang menyaksikan secara live streaming di seluruh platform sosial media Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, mungkin di akhir tahun ini kalau bingung liburan mau kemana yang ada di Palembang, langsung saja menuju ke Palembang Indah Mall dan berkunjung ke Prime RB Expo. Dan siang hari ini saya akan membawakan acara talk show dengan tema anti hoax sosial media dengan narasumber yang tentu saja sudah tidak perlu diragukan lagi kapabilitasnya. Dan sebelum kita memulai, saya ingin bilang seperti ini. Era digitalisasi tanpa sengaja memancing gelombang tsunami informasi. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, bahkan setiap detik hidup kita dibombardir berbagai informasi. Sayangnya seringkali informasi yang begitu banyak tidak semuanya berdasarkan fakta, bahkan tak jarang informasi yang kita terima hanya hoax semata. Platform sosial media memaksa kita atau memancing kita untuk berlomba-lomba membagikan berita supaya menjadi yang terutama dan yang pertama. Namun sayangnya oleh karena kita ingin berlomba-lomba, tanpa sengaja juga kita menyebarkan hoax itu ke seluruh dunia. Oleh karena itu siang hari ini saya akan berbincang-bincang untuk berdiskusi seperti apa sih yang harus kita sikapi ketika kita menerima berita hoax atau memilah-milah mana yang layak untuk kita sharing, bahkan ada istilahnya saring sebelum sharing. Oleh karena itu saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang oke punya, dan penonton bayaran saya ternyata cukup banyak hari ini ya. Penonton bayaran, tepuk tangan dulu. Mari kita sambut narasumber siang hari ini, Mas Hadi Prayogo, Direktur Sriwijaya Pos. Ya silakan Mas Hadi, penonton kita banyak sekali nih. Ya, ini penonton tak kasat mata kebetulan Mas Hadi. Belum nyala mic, sorry Mas. Iya. Ini selamat siang para penonton juga ya. Mas Vano. Ya betul sekali Mas. Ini silakan duduk Mas Hadi. Ya. Hari ini saya selaku tuan rumah di dalam acara Mata Vano, bukan Mata Najwa. Ya izin Mas, sebelum kita mulai, hari ini kan penontonnya banyak sekali nih. Ada kurang lebih di lantai 1 ada 2.000, lantai 2 ada 3.000, lantai 5 ada 5.000. Hebat. Ya. Dan juga acara ini disiarkan secara langsung tentu saja di platform sosial media Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Ya. Mas Hadi, apa kabar Mas Hadi? Baik, terima kasih. Baik-baik Mas Vano. Puji Tuhan baik Mas. Ya. Sudah makan siang Mas ya? Sudah. Nanti disiapkan makan siang tambahan Mas kalau makan siang. Sudah ngopi juga tentu ya Mas ya? Tadi sudah di Starbucks sebelum kesini tadi. Mas Hadi ternyata di endorse Starbucks ya? Iya, di situ. Mas, kalau mau langsung to the point kayaknya kurang enak juga Mas ya. Mas, tadi kan di awal saya bilang bahwa era digitalisasi ini kan sebetulnya membuat informasi itu kayak tsunami Mas, nggak berhenti. Ada informasi yang ini, datang informasi yang itu, kemudian ada informasi yang baru lagi. Akhirnya kita tuh yaitu kebanjiran informasi Mas. Nah kita tuh sebagai, Mas Hadi kan sebagai orang yang bekerja di media mainstream Mas ya. Dan untuk menyikapinya kita sebagai netizen lah gitu Pak, Mas Hadi. Itu harusnya seperti apa Mas? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Vano Tahalili. Kemudian juga para manajemen pameran perumahan yang digelar oleh RB, juga Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, Mas Vano. Jadi pertama-tama perkenankan saya untuk mengapresiasi, ini sangat luar biasa. Karena di kawan-kawan properti pun sangat tertarik dengan media sosial, khususnya tertarik pada hoax di media sosial. Ya betul sekali. Benar Mas? Betul sekali Mas. Jadi Mas Vano memang benar apa yang dikatakan yang pertama tadi. Sekarang ini kita sudah memasuki era disruption, era digital, di mana ini juga sangat berpengaruh terhadap media. Betul. Yang sebelumnya media cetak sekarang mengalami transformasi digital. Siapa yang tidak bertransformasi maka dia akan punah, itu istilahnya. Nah,
sekarang ini media cetak tentu tidak sendirian, tidak eksklusif karena didampingi oleh media sosial, media online dan sebagainya. Ya, ya. Dan ini justru tantangan dari media cetak itu sendiri. Betul, seperti kita, Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, dia sudah mengalami transformasi digital. Kembali ke pertanyaan Mas Vanu tadi, tentu jadi Mas dengan era bermedsos ini ratusan bahkan mungkin jutaan Mas. Ya, betul. Dalam sehari arus informasi itu masuk di kita. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, kita menyaringnya. Ya. Itu yang penting. Karena kalau kita terima semua, karena kadang-kadang yang tadi seperti tema tadi, Ya. ada yang hoax, ada yang benar. Benar-benar. Itu Mas. Ya. Sedangkan yang media sosial, media online maupun media cetak itu adalah media massa Mas, terkategori media massa, tapi media cetak ini terus terang aja menduduki kasta tertinggi. Karena apa? Karena nilai konfirmasi beritanya itu sangat akurat, tertinggi. Sehingga masyarakat jangan percaya dulu barangkali dengan medsos kalau memang meragukan, lihat dulu di media cetak. Atau paling tidak online-nya atau media sosialnya dari media cetak. Betul. Misalnya Sriwijaya Pos ada sribuku.com, Tribun Sumsel ada tribunsumsel.com. Nah mereka adalah online dan medsos berita Mas, yang lahir dari sebuah media massa. Iya. Itu Mas barangkali. Jadi artinya ketika ada satu berita, ya isu apapun itu, kita harus cek and recheck mungkin Mas ya. Nggak harus langsung ada berita yang menarik nih, seumpamanya langsung di-sharing, tapi kita harus konfirmasi, dan dalam hal ini media cetak menduduki ya bisa dibilang tertinggi tadi Mas Adi bilang, karena tingkat konfirmasinya tinggi. Tinggi karena paling enggak dia kan cetaknya kan besoknya, sehingga ya. Dia melakukan klarifikasi dengan beberapa pihak yang terkait. Betul. Nah sedangkan kayak media sosial apalagi yang digunakan memang untuk menyebar hoax, itu ya nggak bisa Mas, ini akurasinya dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Apalagi kan ya itu Mas tadi, informasi yang nggak berhenti ya. Terus kan sebenarnya kadang sosial media ini yang sangat disayangkan, orang ketika sharing satu berita yang menarik, pengen yang jadi yang pertama nih supaya kelihatan up to date kan. Supaya ini apa sih kalau bahasa Palembang, pokoknya yang paling paham nian tentang berita nih. Jadi seharusnya ketika kita melihat satu berita, satu isu, kita harus konfirmasi, cek dulu Mas ya. Cek dulu kalau itu berkaitan dengan kita atau kita ingin tahu tingkat validitasnya, jangan hanya percaya pada satu media sosial. Betul. Tapi di cross check lagi Mas. Iya, dicari seumpama isu tentang ini kan yang paling sering, contohnya kita ambil satu contoh aja Mas ya. Contoh. Seumpama ada kecelakaan di jalan, ada tabrakan, mungkin angle yang dilihat langsung kan sering nih Mas kita lihat di sosial media, ada tabrakan atau begitu. Mungkin dari satu angle kita cuma melihatnya ini tabrakan tunggal, tapi ketika ketika media mainstream udah cover berita itu kan dicek siapa korbannya, pelakunya, kronologisnya seperti apa. Betul nggak Mas kayak gitu Mas? Nah begini, jadi dengan era media sosial dan media online ini tumbuhlah ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan citizen reporter. Citizen artinya journalism, reporter dari warga. Sehingga kalau yang sering itu reporter Mas, reporter warga. Tentu reporter warga ini tidak dibekali dengan ilmu jurnalistik. Betul. Mereka tidak peduli tentang akurasi data. Yang jelas mereka main video pada saat itu. Nah, kita sebagai masyarakat tentu jangan percaya itu dulu, konfirmasi dan cek and recheck. Lebih baik kalau memang butuh informasi cepat, itu melihat online dari media massa yang sudah bagus, yang kredibel, dilihat online-nya atau medsosnya. Karena medsos maupun online dari koran-koran yang kredibel itu sudah terpercaya Mas. Centang biru Mas biasanya Mas sosial medianya. Nah kalau yang main itu memang harus dipertanyakan lagi meskipun itu adalah informasi awal. Saya sering ngomong dengan wartawan bahwa pekerjaan wartawan sekarang ini dimudahkan. Karena apa? Arus informasi itu ribuan. Betul sekali Mas. Tinggal wartawan konfirmasi. Tinggal saring ya. Misalnya ada min itu terjadi di Soekarno Hatta. Ya. Wartawan tinggal datangi lokasi.
Nah, gitu Mas. Ya, untuk Vino. untuk mengklarifikasi kejadiannya seperti apa, iya. kronologisnya kayak gimana, apa namanya, kronologis seperti apa, korbannya siapa aja Iya. gitu. Iya, memang ya itu Mas, yang sangat disayangkan adalah kadang masyarakat umum Mas ya, ya itu tadi sebenarnya adalah ingin membagikan informasi, niatan yang baik, tapi pengen cepet-cepet, akhirnya dapat angle-nya kan. Izin Mas, koreksi nih. Iya. Kalau dalam pemberitaan kan harus ada angle-nya Mas, harus dilihat dari berbagai sisi, benar nggak Mas? Kayak Iya gitu? benar. Ah. Jadi angle itu sangat perlu. Jadi angle itu adalah menarik masyarakat pembaca untuk membaca berita itu. Ya. Jadi itulah angle dibuat menarik. Jadi kalau di grup Tribun itu angle-nya adalah menarik dan human. Jadi Dan kalau human. terkait dengan orang atau sesuatu yang menarik pasti akan dibaca orang. Tapi Ya. kalau judulnya terlalu penting, Aha. itu biasanya orang malas. Iya, baca beritanya. udah kaku duluan gitu. Iya. Nah, kalau bahasa anak sekarang kalau beritanya clickbait itu biasanya langsung di Iya, klik itu. sama orang Itu, gitu. Mas. Iya. Kan kalau kita ngomongin Seripo Tribun kan memang ya media kredibel dan ada di jaringannya Iya. seluruh Indonesia Raya Mas ya. Iya. Nah Mas, berarti artinya ketika masyarakat melihat satu berita cek and recheck di berbagai media mainstream, ketika nggak sempet nih untuk nggak sempet untuk cek and recheck, ada nggak sih Mas indikator-indikator berita ini kayaknya palsu nih, berita ini kayaknya nggak, ini hoax nih. Oh ya, ada indikator-indikator. Jadi hoax ini Mas, Iya. bukan hanya menjadi persoalan kawan-kawan di developer, Iya. bukan menjadi persoalan kawan-kawan di Palembang, bukan menjadi persoalan kawan-kawan di Sumsel, tapi sudah persoalan Indonesia. Iya. Karena itu memang dari Diskominfo yang Iya. menangani langsung pemberitaan itu sudah melihat atau menyelidiki ada 800 situs yang menyebar hoax. 800 situs di Indonesia saja Mas? 800, yang itu menyebar alangkah banyaknya. Hahaha. Sehingga Mas, kalau ingin melihat apakah itu berita hoax atau enggak, ada beberapa tolok ukur. Yang pertama adalah berita itu terlalu provokatif, Baik. menyerang. Hahaha. Itu kita lihat ini benar Iya, apa enggak. Misalnya saja diberitakan kadang-kadang yang dibuat pingpong itu biasanya kalangan-kalangan politisi Ya, kan. apalagi kita mau masuk tahun politik sebentar lagi Mas. Misalnya pejabat A Aha. punya rumah mewah misalnya, Iya. itu bisa Tidak jadi dia sesuai gaji gitu. menyebar hoax bisa jadi, padahal itu bukan rumahnya. Iya. Jadi berita-berita yang provokasi. Kemudian yang kedua, yang benar kata Mas Vino tadi, kita melihat situsnya ini benar nggak? Iya. Nah, yang paling benar tentu saja situs-situs dari media mainstream Iya. atau koran yang memang punya online. Kemudian yang ketiga itu bisa kita lihat dari fotonya. Biasanya kan berita hoax itu ada foto. Fotonya Iya. ini asli atau palsu? Betul. Misalnya di montas ada rumah besar, ini Aha. ada pejabatnya. Nah, itu asli atau palsu? Bisa aja diedit, ditempel gitu Nah, Mas, ya. jangan-jangan palsu. Iya. Nah, kemudian yang keempat bisa juga kita tergabung dalam grup-grup anti hoax. Sekarang itu sudah ada, Mas. Oh, udah ada grup anti Sudah hoax ada sekarang. yang dibentuk oleh Diskominfo, Ya. memang ada, sehingga kalau ada berita yang meragukan kita bisa share ke grup itu. Ya. Jadi turn back hoax namanya. Turnback hoax. Iya, ID.id. Turnbackhoax.id. Ya. Oh, jadi kalau kita dapat satu berita, bisa kita cek di Turnback Hoax. Nah. Itu di grup itu. Oke. Itu bisa langsung Nah. terkonfirmasi itu Iya, asli iya. atau palsu. Betul Mas. Gitu. Karena kan ya ini kita nyinggung dikit lah tentang politik ya. Iya. Kan bentar lagi kita memang masuk tahun politik. Dan biasanya Mas, berjalan seiringan dengan tahun politik, berita hoax tuh makin banyak gitu Makin loh. banyak. Bukan cuma politik aja. Benar. Mungkin teman-teman developer properti ini juga sering kena imbas nih Mas. Bisa. Contohnya kayak kemarin tuh di talk show ada bahas tentang legalitas tanah kayak Ya. gitu-gitu kan. Dan itu sebenarnya juga kan kadang-kadang teman developer pun terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab kan Mas ya. Ya. Nah Mas, pertanyaannya jadi kayak gini Mas. Sumpama saya dapat bad publicity nih, publikasi yang jelek, itu harus nyikapinnya kayak gimana Mas? Oh ya. Ah. Jadi bagaimana cara mengcounter Iya, bad media hoax sosial tadi ya. Media sosial itu yang seperti kita sepakati bersama, kita sama-sama menyebut bahwa media sosial itu kan ribuan Mas, Ya. ribuan. Kalau itu memang media sosial dari koran yang besar, koran yang kredibel, tentu dia punya alamat redaksi. Kita bisa komplain di alamat redaksi. Betul. Tapi masalahnya ini tadi, siapapun bisa nge-share berita di Iya. media sosial. Betul.
Jadi jalan satu-satunya yang pertama bisa aja di komen di medsos itu. Aha. Jadi medsos itu kan ada Kolom komentar. titik komennya. Ah. Atau kita membuat bantahan juga di media sosial. Oke. Aku baru melihat kemarin kalau nggak salah. Ya. Ini nggak tahu benar apa salah. Saya melihat ada seorang artis Ya. ketahuan dia hanya makan mie rebus. Aha. Ngelihat nggak Mas? Belum saya lihat, Mas. Ada, Karena ada. terlalu banyak berita tentang selebritas, saya Iya, sampai bingung. selebritis. Jadi seorang artis makan Indomie aja di pesawat kalau nggak salah. Iya. Lihat nggak Mas Fendi? Lihat. Nggak lihat ya? Ya, nggak lihat. Nah. Lihat makanya. Kemudian besoknya dia melakukan bantahan, Aha. dia makan sate dengan kawan-kawannya. Aha, aha. Nah, terus kemudian adminnya itu bilang, nah nih siapa bilang Mhm. si Y ini kelaparan. Ya, Saya nggak ya. nyebut nama memang karena Ya, khawatir ya. salah. Khawatir kali ya. Itu ya. kan. Aha, aha. Nah, itu, jadi dia bantah juga lewat media sosial. Jadi langsung mengklarifikasi ya. Iya, Mas. Aha. karena mungkin bisa aja Mas kalau di pesawat mungkin lebih praktis makan mie, ya, mie rebus, kan ya, ya. ada itu kan memang mie itu dijual. Nah, ya. tapi oleh yang admin yang nakal, Aha. yang memang menyebar hoax, Dipelintir. dibilangnya si artis itu kelaparan, makan Laparan, mie. pelit gitu. Nah, kan. pelit. Makannya cuma mie, Iya. padahal artis. Nah. Mestinya minimal stick gitu kan. Besoknya dia makan sate semeja Mas, Aha, aha. menunjukkan nih saya nggak kelaparan. Aha. Nah itu, jadi Aha. kita juga bisa melakukan klarifikasi itu lewat Iya. medsos Iya, kita iya. atau medsos endorse Iya, dan iya, sebagainya. iya, Karena ini kita nggak bisa dilawan Mas, karena dia alamat redaksinya nggak ada. Iya, kita mau Adminnya itu siapa gitu kan? Iya, alamat email, nomor telepon pun kita nggak tahu, Mas. Itu. Alamat redaksi juga kita nggak bisa cek. Jadi ketika ada publikasi yang jelek atau kurang baik, sebenarnya kita bisa langsung counter saat itu juga, Mas, ya, untuk Iya. mengklarifikasi lah ya. Iya. Dan baiknya itu, nah, jadi kan pertanyaan nih, kadang ada orang tahan dulu deh, jangan langsung di counter. Nah, bagusnya itu langsung di counter atau tunggu dulu atau gimana, Mas? Kalau menurut saya bagusnya langsung di kantor Mas, karena apa? Berita di medsos, berita di online, semakin hari semakin banyak viewersnya. Iya, iya, betul. Iya, betul, kalau betul. dibiarkan, ya semakin banyak yang nonton. Tidak terbendung lagi, Mas. Ya? Tidak terbendung lagi Aha. di era digital ini. Iya, iya, iya. Netizen banyak komentar, tapi biasanya netizen yang pintar, Mhm. dia nggak percaya duluan. Iya. Kita kalau klarifikasi bener nggak, bahkan menyerang ke admin yang menyebarkan Ya, yang hoax itu. pelintir-pelintir tadi itu. Iya. Iya, iya. Ada yang bilang, oh saya nggak percaya, ini pasti hoax kayak gitu. Karena netizen sekarang ini seiring dengan waktu, kalau saya pantau, dia semakin lama semakin pintar membedakan antara itu hoax dan mana berita benar. Iya, iya, iya. Ah. Jadi sebenarnya juga netizen dituntut untuk menjadi user yang pintar, Mas ya. Yo. Karena memang sayangnya gini, orang punya smartphone, tapi orangnya kurang smart, Mas. Maksudnya beritanya main sharing aja tanpa perlu disaring terlebih Iya. dahulu. Dan seringkali kan memang ya itu tadi hoax pengen jadi yang terutama supaya dibilang terkini dan lain-lain, akhirnya main sharing aja Iya. gitu loh, Mas. Apalagi kan ya pokoknya kalau udah deket-deket tahun politik nih semua tiba-tiba jadi hoax beritanya. Itu dia. Nah, apalagi banyaknya juga kan kasus video yang dipotong, sepotong, mungkin Iya. videonya durasinya 50 menit dipotong. Mungkin kayak obrolan kita nih. Iya. Disiarkan mungkin dipotong ambil sedikitnya aja. Potongannya itu yang menarik, potongannya yang itu. menyerang dia, Ah. dimuat. Betul, seumpama tadi nggak sengaja Mas nyebut nama salah satu selebritas. Yo. Itu doang, oh ini di direktur ini menyebut nama ini. Ini yang bahaya sebetulnya. bahaya itu, Mas. Jadi memang sebenarnya kayak kalau dibilang benar kan nih Mas ya, sosial media itu kayak pedang bermata dua ya sebetulnya. Di satu sisi bisa memberitakan yang baik, tapi di satu sisi juga bisa menyebarkan yang tidak baik ya Mas ya. Ya, betul. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan, Mas. Sebenarnya juga media sosial ini adalah sarana promosi yang paling murah, yang terukur dan praktis saya kira. Iya. Tapi seiring dengan itu sayangnya ada netizen, ada oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan untuk menghantam pihak Iya. lain melalui medsos, itu yang susah. Ya itu tadi berarti ya indikator berita hoax itu kan yang paling pertama adalah judul beritanya saya sudah provokatif. Provokatif kita Aha. lihat. Kalau Aha. provokatif kita jangan percaya dulu. Yang kedua kita lihat situsnya, Mas. Ya. Dimanapun kita bisa lihat situs, baik itu misalnya di medsos, kita lihat adminnya siapa. Ya, Kalau ya. memang tertutup, misalnya nggak ada gambarnya, nah Iya, ini iya, nggak iya, percaya iya. ini. Iya, iya. Tapi kalau di situ ada seribuku, nah ini mungkin layak dipercaya Iya, kan. Iya, iya. Kan kayak sering tuh Mas kalau di sosial media mau Instagram atau Facebook atau YouTube kan Iya. kadang komen-komennya ini juga serem-serem nih Mas. Serem-serem. Dan itu
apa namanya, kebanyakan yang nggak ada fotonya ini, yang username-nya yang nggak jelas ini, yang Iya. komennya suka kelewatan kan, bukan kelewatan, sadis-sadis bahkan. Sadis-sadis. Sadis-sadis bahkan. Mas Tapi, boleh, ya. gimana Mas? Tapi gimana? Enggak, menurut saya apa yang dikatakan Mas Vino tadi, ya kalau kemudian siapapun yang sudah bertekad untuk bermedsos, ya harus terima resikonya. Misalnya ada komentar-komentar negatif, itu harus diterima, Mas. Karena kita nggak tahu netizen itu seperti apa. Iya, Meskipun ada pelajaran juga tentang perilaku netizen yang harus kita pelajari. Oh. Perilaku netizen. Jadi sekarang udah ada pelajaran mengenai itu. Ya, Mas? jadi di media khususnya, karena saya mendalami media, media juga perlu untuk melihat atau mempelajari perilaku netizen, sehingga kita tidak salah dalam memposting berita yang akan kita sebar ke netizen. Baik. Ya. Nah, kalau untuk orang Indonesia Palembang khususnya Pak, perilakunya seperti apa biasa? Apakah orang Palembang nih biasa dicari dulu, disaring, cek and recheck dulu, atau langsung jebret aja kayak gitu biasa? Pak? Ya gini, perilaku yang kita maksud di sini. Jadi misalnya kan gini Mas, ada teori yang namanya multi format, multi platform. Ya. Saya sering ngomong ke kawan-kawan redaksi seperti itu. Jadi kalau kita mau memasukkan platform apa yang kita pilih, misalnya platform cetak, platform online, platform media sosial, itu formatnya harus berbeda. Jadi jadi jangan diambilkan dari platform ini sangat teknis Mas Vino ya. Tapi saya kira Mas Vino juga tahu karena sering bekerja sama dengan media. Platform cetak jangan langsung ditelan mentah-mentah kemudian langsung dikasihkan medsos. Itu yang bahaya. Jadi harus dirubah formatnya dulu. Yang sesuai dengan netizen. Netizen ini Mas biasanya kan anak muda. Iya, betul. Beda dengan misalnya cetak. Cetak itu biasanya orang tua. Jadi sekitar tahun 30 usia 30 sampai usia 60 katakanlah. Tapi kalau medsos itu 30 ke bawah. Jadi itu pun formatnya harus dirubah, format beritanya itu. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan platformnya yang kita mau bagikan seperti apa. Misalnya saja harus singkat, harus padat, jangan bertele-tele. Betul. Gitu. Iwak sepat, iwak gabus, iwak lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele gitu kan. Nah, berarti artinya kan tadi bahasa teknisnya ketika kita mau membagikan satu berita, satu postingan, kita harus lihat formatnya dan ini kira-kira sesuai dengan yang kita targetkan apa enggak Mas ya. Nah Mas, kalau untuk netizen nih sekarang, kalau mereka mau sharing berita gitu, kira-kira mereka tuh harus apa terlebih dahulu? Apa harus langsung sharing aja atau harus dilihat lagi? Bagusnya seperti apa Mas? Netizen, bukan media. Bukan, untuk teman-teman masyarakat umum gitu. Jadi gini Mas, kalau netizen yang pertama yang syaratnya adalah harus memposting sesuatu yang positif. Iya. Harus memposting sesuatu yang optimis. Iya. Yang berisi semangat. Iya. Yang berisi kegembiraan. Yang berisi kebahagiaan. Iya. Karena orang nggak mau tahu kalau kita memposting kesedihan. Betul. Dia nggak akan bantu Mas. Tapi kalau kita posting kegembiraan, dia akan komen. Iya, betul. Karena apa? Ya semuanya kan punya masalah. Sehingga kalau kita memposting masalah kita di media sosial, barangkali nggak ada yang nyambut gitu loh. Tapi kalau kita memposting sebuah optimisme, sebuah semangat, saya kira ada yang nge-like. Pasti. Iya, itu Mas. Jadi syaratnya itu tadi. Jadi berisi semangat. Misalnya kalau kita posting masalah perumahan, kita harus posting hal-hal yang bagus. Misalnya saja bisnis perumahan booming. Kemudian ada perumahan yang minimalis. Kemudian juga ada perumahan yang mewajibkan view yang bagus. Seperti itu. Jangan kemudian misalnya ini bagus tapi sayang tidak ada air bersihnya. Nah, ini dikomentari nanti. Iya. Ini jadi pengen sekalian nih Mas. Mungkin juga bisa bagi-bagi tips sedikit nih Mas. Karena kan ada tenan-tenan yang perumahan, terus ada kendaraan juga nih Mas. Untuk sales-salesnya, agen-agennya, kalau untuk mengiklankan kan ya tadi Mas bilang semua orang bisa bersosial media. Kalau untuk iklan yang bagus gitu, biar supaya dilihat sama calon pembeli itu kayak gimana sih Mas biasanya Mas? Jadi kalau menurut saya yang pertama ini khususnya para kawan-kawan sales. Yang pertama juga yang tadi saya bilang, jangan memposting sebuah kesedihan. Artinya sudah kulu-kilir seharian tidak ada yang beli, misalnya dia nggak akan. Lala modal closing ini. Iya, misalnya sudah habis uang bensin, rumah belum laku. Tapi postinglah hal-hal yang positif. Misalnya saja
kita posting rumahnya, misalnya eksteriornya, ini rumah murah tapi bagus, atau suasana sangat mendukung kesehatan, atau meskipun sederhana tapi dekat dengan kota. Ya, Saya pikir itu orang akan terpancing untuk melihat. Selling point-nya yang di Selling point-nya, jadi yang paling utama, yang paling menjual, itulah yang ditampilkan. Nanti yang penting kan dalam yang dibenak oleh kawan-kawan sales ini bagaimana mendatangkan orang. Orang datang ke perumahan kita aja kita udah senang. Betul, nanti tinggal apakah jadi apa enggak tergantung nego, tergantung bagaimana komunikasi antara sales dengan pembeli. Calon pembeli ya. Tapi untuk mendatangkan itulah hal yang menarik harus ditampilkan. Harus ditampilkan. Selling point-nya harus ditampilkan ya, lokasi. Saya sarankan juga dari kawan-kawan sales di sini, misalnya menampilkan masyarakat yang sudah membeli properti itu. Oh, testimoni gitu. Dia disuruh testimoni, Iya, tapi iya, tentunya aja di BCI, tolong yang baik-baik ya. Gitu. Iya. Jangan yang jelek-jelek gitu. Sumama akses jalan mudah, gitu, fasilitasnya gitu. oke. Ya. Nah, dan tentu saja kayaknya yang paling penting harus kerja sama-sama media, Mas ya. Kan ya tadi kita balik lagi nih, ketika beriklan di media mainstream kan sebetulnya kredibilitasnya juga jauh lebih terjamin, Mas. Nah, perlu nggak, Mas, kira-kira untuk teman-teman tenan-tenan properti perbankan maupun otomotif ini beriklan di media? Beriklan di media, bekerja sama dengan media? Harus ya? Harus. Kenapa? Karena kawan-kawan properti ini dia kan bukan orang media. Betul. Beda Instagram yang dibikin oleh properti, YouTube yang dibikin oleh properti, jarang. Paling enggak followernya sedikit. Kalau bekerja sama dengan media, kita tag atau kita link back di online kita, itu saya yakin lebih banyak netizen yang melihat. Betul. Ya, gitu, Mas. Dan apalagi kalau ketika bekerja sama dengan media, followers media kan lebih variatif, Mas ya. Iya, lebih variatif. Dan itu akhirnya membuka peluang untuk teman-teman properti maupun otomotif untuk menjaring calon pembeli yang lebih luas lagi. Benar nggak tuh, Mas? Iya, benar, Mas. Itu karena itulah positifnya dari media sosial. Itulah positifnya dari media online. Jadi reach-nya kayak di Sripo sama Tribun ini, Mas, sehari dia bisa dilihat sekitar 400 sampai 500 ribu sehari. 400 sampai 500 ribu per orang, per hari? Iya, sehari. Bisa dilihat di Google Analytics. Ini nggak bohong, nggak. Jadi, Mas, kalau sudah era online, era medsos, ini yang pertama adalah dia terbuka. Jadi siapapun bisa melihat. Beda dengan cetak dulu. Oplah dulu. Misalnya oplah dulu kita bilang 100 ribu, nggak taunya hanya 20 ribu. Tapi kalau dengan online kita bilang, saya bilang tadi visitornya 400 ribu sehari, bisa dicek di Google Analytics. Dan bahkan sudah bisa terbagi, Mas ya, ini pengunjungnya dari mana visitornya ya. Berarti kalau 400 sampai 500 ribu per hari beriklan di sosial media melalui media tuh jauh lebih terjamin untuk menjangkau pembeli, Mas ya. Jelas dilihat, Mas. Iya. Lumayan, 500 ribu kali satu bulan 30 hari, itu udah berapa ya? Bisa dilihat itu. Dan itu terbuka, Mas. Sangat efektif. Nah, seperti tadi ya, saya bilang terbuka. Kemudian juga murah, Mas. Nah, murah itu yang penting. Ini kan murah dibanding dengan print. Iya, betul. Kalau print ini memang ongkos produksinya aja mahal, belum kertas, belum cetak, tenaga cetak dan sebagainya. Kalau online kan lebih murah, sehingga saya yakin ini yang lebih capable untuk kawan-kawan bisnis, tapi saya melihat bahwa kalau beriklan di online tentu saja lebih murah daripada iklan cetak. Iklan cetak dan jangkauannya juga sebenarnya secara nggak langsung lebih luas. Lebih luas, Mas. Lebih luas, Mas. Berarti sebenarnya beriklan di media atau promosi melalui media mainstream tetap menjadi sesuatu yang menarik ya, Mas ya. Jangan dihindari. Kadang nih orang suka menghindar, aku nih lah punya sosial media, tidak perlulah caknyo media lagi. Tapi sebenarnya tetap perlu media mainstream untuk jadi gini, Mas, kalau media cetak, kalau berdasarkan penelitian kita, itu kan tadi dibaca oleh kalangan 30 tahun ke atas. Tapi 30 tahun ke atas itu rata-rata mereka adalah, sebagian besar adalah eksekutif. Decision maker, Mas, pengambil keputusan. Betul. Itu. Nah, tetapi kalau media online atau medsos itu kan anak muda, wanita. Tapi ingat, Mas, menurut Philip Kotler yang pakar marketing itu, jadi pembeli itu sekarang dipengaruhi oleh anak muda. Betul sekali, dipengaruhi dengan apa yang sedang tren. Terus wanita, jangan lupa itu. Karena misalnya gini wanita,
suamiku belilah ini. Ya kan? Betul sekali Mas, betul sekali Mas. Suaminya nurut, gitu kan. Kalau lah megang ibu-ibunya, Iya. ya kan, pasti bapaknya melok tuh lah. Makanya kepekahan. Betul. Kemudian yang ketiga adalah netizen, Mas. Netizen. Itu Philip Kotler, Mas. Asli. Berdasarkan penelitian yang sudah berlangsung lama saya kira. Karena komentar-komentar netizen ini juga akhirnya mempengaruhi mindset juga. Mindset juga ya. Dan artinya juga ketika bekerja sama dengan media yang lebih kredibel, followersnya juga lebih variatif, akhirnya membuka peluang untuk menjangkau atau mencari relasi atau calon pembeli yang lebih oke lagi ya Mas, betul ya? Baik, menarik sekali bincang-bincang kita siang hari ini Mas. Sebenarnya artinya, balik lagi tentang hoax dan anti hoax ini Mas ya. Mungkin sebagai penutup karena waktunya sudah terbatas, Bapak yang gondrong sebelah sana sudah ngasih kode itu. Bapak yang gondrong sana sudah ngasih kode. Mas mungkin untuk penutup obrolan kita siang hari ini mungkin boleh Mas bagi-bagi tips sama netizen untuk menyaring atau memilah-milah informasi yang mana yang harus dibagikan atau yang kita simpan sendiri. Ya, baik, terima kasih Mas Vino. Jadi ada tips, jadi untuk menangkal atau artinya kita tidak tertipu oleh berita-berita hoax. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah berita provokatif. Sepanjang berita itu provokatif kita harus hati-hati, benar atau tidak. Biasanya provokatif itu menyerang seseorang atau kelompok tertentu, itu yang hati-hati. Yang kedua, kita melihat dari situsnya. Kalau misalnya ada berita aneh-aneh, kita lihat situsnya ini jelas enggak? Atau situsnya ini yang lebih bagus itu adalah situs dari media-media mainstream. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa lihat fotonya. Misalnya ada hoax, ada seorang pejabat dimontase seakan-akan berdiri di rumah mewah. Kita lihat foto ini asli atau tidak. Nah, saya kira 3 itu syaratnya. Dan yang keempat, jangan cepat-cepat untuk mengambil kesimpulan dari berita hoax. Artinya dibandingkan dengan berita yang lain. Ya. Nah ini yang keempat nih menarik ya. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan ini. Jangan langsung cepet tuh lah ya Mas ya. Harus benar-benar kita saring sebelum kita sharing. Baiklah Mas Hadi, sekali lagi terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Walaupun agak sedikit telat kita mulai, bincang-bincangnya sangat menarik dengan penonton kita yang sangat banyak sekali hari ini ya. Penontonnya ini. Penontonnya banyak sekali, ada ribuan. Namun juga tentu saja karena acara ini disiarkan secara langsung, masih bisa Anda saksikan kembali Mas Hadi ya di platform sosial media Sriwijaya Pos dan juga Tribun Soul. Baiklah para penonton dimanapun Anda berada saat ini dan juga pengunjung Palembang Indah Mall, terima kasih sudah dan masih bersama kami di Prime RB Expo dan juga menyaksikan talk show anti hoax sosial media bersama dengan Direktur Sriwijaya Pos Mas Hadi Prayogo. Terima kasih. Dan akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak, kami mohon maaf apabila yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di live talk show berikutnya. Dan saya kembalikan ke rekan saya, Arif Marzuki. Baik, terima kasih untuk rekan Vano.